Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita semuanya, kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia yang hari ini akan menemani sahabat-sahabat Ruanita nih untuk berdiskusi dan juga ngobrol-ngobrol terkait isu memotret ruang aman perempuan. Nah, di hari Sabtu ini bagaimana nih kabar sahabat-sahabat Ruanita semuanya? Oke, semoga dimanapun dan kapanpun berada, sahabat-sahabat Ruanita selalu berbahagia dan juga selalu sehat selalu ya. Oke, sahabat Ruanita, sebagaimana yang sahabat Ruanita ketahui, bahwa pada tahun ini nih, Ruanita Indonesia akan menggelar program ICU dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 25 November nanti. Program ICU ini merupakan program tahunan dari Ruanita Indonesia. Nah, program ICU ini tuh sebenarnya apa sih gitu kan ya? Jadi ICU ini kepanjangan dari aspirasikan suara dan inspirasi nyatamu. Nah, program ini tuh merupakan tahun keempat nih sahabat Ruanita untuk Ruanita Indonesia sendiri melaksanakan program ICU ini. Nah, di mana tahun 2023 lalu, Ruanita Indonesia berkolaborasi bersama dengan Komnas Perempuan dalam menggelar workshop fotografi pakai ponsel dengan tema Ruang Aman Perempuan. Wow, jadi untuk tahun 2024 ini gimana ya temanya yang akan diangkat. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut nanti akan hadir nih bersama kita dalam diskusi ini dua narasumber yang sangat luar biasa untuk membahas lebih lanjut nih tentang tema ICU dan juga workshop yang sudah digelar pada bulan September lalu, sahabat Ruanita. Nah, jadi narasumber yang akan hadir bersama kita hari ini ada Kak Mariska Ajeng yang merupakan koordinator penyelenggara program ICU di tahun 2024 ini. Kak Mariska Ajeng ini juga merupakan seorang mental health aktivis seperti itu. Dan juga nanti akan hadir bersama kita narasumber kedua, yakni adalah Komisioner Komnas Perempuan, yaitu Kak Bahrul Fuad, atau yang biasa disapa dengan Cak Fu, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Ruanita, diskusi kita nanti akan berlangsung selama 30-40 menit ke depan ya. Jadi nanti selama diskusi, sahabat Ruanita mempunyai pertanyaan, sahabat-sahabat Ruanita bisa langsung saja untuk menulis, silahkan untuk langsung menuliskan di kolom komentar, seperti itu. Oke, baik, kita akan coba untuk mengundang langsung dua narasumber kita, yakni Kak Mariska Ajeng dan juga Cak Fu. Kita coba undang kedua narasumber kita. Sebentar, kameranya belum diubah. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa kamera saya dengan suara saya terdengar? Sudah Cafu. Terima kasih. Baik. Apa kabarnya? Selamat sore dari Indonesia. Selamat sore dari Indonesia. Selamat pagi waktu Jerman, waktu Eropa, Cafu. Dan juga sahabat-sahabat Ruanita lainnya. Bagaimana Cafu dan juga yang Iya. Bagaimana kabarnya di hari ini Cak Fu dan juga Kak Ajeng? Kebetulan saya lagi rada-rada batuk nih, jadi mungkin nanti ya nggak terlalu banyak bisa bercerita ya. Maaf ya sebelumnya. Oke, kita langsung coba aja langsung ngobrol-ngobrol nih terkait tema ICU dari program tahunan Ruanita seperti itu ya Kak Ajeng ya. Mungkin pertama saya mau ke Kak dulu nih. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Ajeng dan juga Cak Fu yang sudah hadir dalam diskusi program
hari ini. Dan oh ya, saya pertama mau ke Kak Ajeng dulu. Jadi senang banget ya Kak Ajeng ya, program tahunan ini tuh masih terus berlanjut seperti itu kan, program ICU dari Ruanita. Nah, mungkin Kak Ajeng boleh dong Kak untuk sharing nih, bagaimana sih sebenarnya ide program ICU dengan bentuk foto bertema ruang aman perempuan ini muncul gitu Kak, sebagai ide untuk ICU tahun ini. Silakan Kak Ajeng. Ya, terima kasih Mbak Rufi atas pertanyaannya. Dan senang sekali saya ketemu lagi dengan Cak Fu, walaupun masih Ya, jauh-jauhan wajar. secara online, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ya, jadi waktu itu seperti yang kita tahu ya, di Ruanita udah ada berbagai macam bentuk media kampanye, mulai dari buku. Tahun lalu juga kampanye ICU adalah collage, bentuk visual juga. Dan kita juga meluncurkan film. Jadi kita mikir nih, apalagi sih yang belum, media apalagi yang bakal yang insya Allah mungkin banyak peminatnya di luar sana. Dan kebetulan saya juga hobi fotografi, saya juga banyak kenalan teman yang fotografer. Jadi dari potensi teman-teman saya ini bisa dong kayaknya nih dijadiin salah satu bentuk kampanye. Dan gayung bersambut, Mbak Ana juga setuju, jadinya kami mengadakan workshop fotografi. Tapi jangan yang, kalau workshop fotografi kan kesannya, wah ini mah buat orang-orang yang suka foto, benar-benar suka foto, atau bisa foto menggunakan kamera SLR. Makanya kami menggunakan ponsel, karena kita lihat sendiri sekarang media massa media massa itu banyak di mana-mana ya, terutama bidang digital, ada foto dipakai untuk kampanye. Akhirnya karena ponsel itu bisa dipakai untuk semua orang, jadi kami memutuskan untuk penggunaan ponsel. Dan ini cocok sekali untuk salah satu media kampanye untuk ICU agar anti kekerasan terhadap perempuan, kayak gitu. Dan alhamdulillah juga gayung bersambut dari Komnas Perempuan juga setuju, tertarik dengan konsep yang kami tawarkan, dan alhamdulillah Kecapu 2 bulan yang lalu bersedia untuk menjadi narasumber kami. Ya, kami sangat senang sekali. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa banget ya. Dan juga saya mungkin mau ke Cak Fu nih. Nah, kami juga tentunya tadi Kak Ajeng juga menyampaikan ya, sangat luar biasa, senang banget karena masih bisa dengan Komnas Perempuan dalam acara tahunan ini. Sebenarnya nih dari Komnas Perempuan sendiri nih, dari Cak Fu, apa sebenarnya maksud ruang aman perempuan itu tuh seperti apa sih Cak Fu yang menjadi tema dalam pembuatan foto di tahun ini, seperti itu? Ya, terima kasih Kak. Siapa tadi lupa saya. Kak Ajeng dan Kak. Jadi begini, kalau kita mohon maaf ini putus-putus ya, semoga lancar ya. Jadi ruang aman yang dimaksud oleh Komnas Perempuan itu sebenarnya kita mendefinisikannya cukup luas ya. Jadi ruang aman bagi perempuan itu bisa saja seperti di ranah domestik maupun di ranah publik begitu ya. Nah, karena memang kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjadi juga di ranah domestik maupun di ranah publik. Nah, ruang aman di sini adalah bagaimana situasi atau ruang yang membuat perempuan itu dapat melakukan ekspresi secara nyaman gitu ya, bebas dari kekerasan, bebas dari diskriminasi begitu. Sehingga perempuan dapat berekspresi sesuai dengan potensi dan juga sesuai dengan aspirasi yang mereka miliki begitu ya. Sehingga memang semestinya ruang aman itu berlaku kepada semua saja ya. Ruang aman bagi perempuan itu berlaku bagi siapa saja dengan latar belakang apapun, baik perbedaan latar belakang suku, agama, pendidikan, strata sosial. Bahkan kalau dalam term Komnas Perempuan, dalam perspektif Komnas Perempuan, ruang aman dimaksud di sini juga bagi mereka-mereka kelompok minoritas ya, dengan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, bahkan dengan kelompok teman-teman yang memiliki orientasi seksual yang beragam. Begitu, Kak. Oke, terima kasih banyak, Cak Fu. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat Ruanita juga nih, kami mau mengingatkan kalau sahabat-sahabat Ruanita mempunyai pertanyaan selama proses diskusi kita
ke depan, sahabat-sahabat wanita bisa langsung untuk tuliskan pertanyaan di kolom komentar seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mendengar ya dari Kak Ajeng dan juga Cak Fu berbicara nih tentang pengalaman dan juga ide-ide dari latar belakang workshop fotografi Ruang Aman Perempuan. Nah, kira-kira bagaimana ya workshop ini tuh berhasil untuk menghasilkan foto-foto yang layak dikampanyekan untuk kampanye selama layak untuk dipublikasikan, maksud kami untuk kampanye selama 16 hari ini. Nah, mungkin saya mau kembali lagi nih ke Kak Ajeng. Nah, Kak Ajeng, workshop ini kan sudah diadakan ya bulan September lalu gitu Kak Ajeng ya. Nah, mungkin Kak Ajeng bisa dong untuk share lagi dan bercerita gimana untuk pelaksanaan workshop ini. Siapa aja nih yang ikut dan jumlahnya, terus bagaimana juga proses kurasinya. Silakan Kak Ajeng. Ya, terima kasih. Jadi memang tanggal 7 September dan tanggal 14 September workshop sudah dilaksanakan. 2 hari kami membuat. Jadi hari pertama penjabaran materi tentang ruang aman perempuan. Karena tema tersebut tema yang baru mungkin ya untuk sebagian banyak orang, dan bagi saya juga itu tema yang baru. Cak Fu yang menjabarkannya. Udah waktu itu Cak Fu menjabarkan tentang ruang aman perempuan di dunia digital, yang mungkin orang-orang juga belum banyak yang tahu. Lalu setelah Cak Fu ada Kang Yogi Ardi. Saya kenal beliau juga sejak lama. Kang Yogi merupakan fotografer secara profesional, bekerja di bidang fotografi dan pernah menjadi redaktur foto di Republika. Beliau menjabarkan tentang apa sih atau bagaimana sih fotografi dengan handphone, bagaimana memaksimalkan memotret dengan ponsel. Setelah itu peserta diperbolehkan untuk mengirimkan foto, boleh sesuai dengan tema, boleh juga tema bebas, untuk nanti dibahas bersama oleh Kang Ugi. Jadi seminggu kemudian kami bertemu lagi berbicara tentang bagaimana membuat foto secara sesuai dengan konsep. Karena kita nggak mau dong konsepnya ruang aman perempuan tapi fotonya entah temanya berbeda, karena itu. Dan foto-foto yang hadir itu foto latihan juga dibahas sama Kang Ugi, kalau sesuai dengan konsep seharusnya begini, seperti itu. Waktu itu sekitar berapa peserta ya? Mungkin 15 peserta kali ya, dan itu sangat-sangat beragam. Ada juga yang sudah menjadi fotografer profesional di Indonesia, sampai ibu rumah tangga juga ada, dan memang mencakup semua orang, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Seperti itu. Dan kurasi foto dilaksanakan sendiri oleh Kang Ogi, jadi udah pasti bagus insya Allah, karena Kang Ogi sendiri memang bukan pertama kali menjadi kurator foto atau menjadi juri. Dan insya Allah nanti akhir November ya kita akan pameran foto-foto tersebut di Frankfurt. Ya, seperti itu. Berarti untuk hasil fotonya sendiri itu sudah masuk berarti ya? Sudah masuk, sudah Kang Ogi kurasi, sudah Kang Ogi percantik juga, diedit biar semuanya seragam, tone warnanya juga, jadi udah masuk semuanya. Tinggal di print aja nih, insya Allah. Wow, Masya Allah. Nah, oke, terima kasih Kak Ajeng. Nah, saya kembali lagi nih ke Cak Fu. Dari Cak Fu, Komnas Perempuan sebenarnya ada seperti apa ekspektasi dengan adanya inisiatif organisasi seperti Ruanita dalam menggelar 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan media ekspresi lewat foto yang tahun ini digelar. Mungkin dari Komnas Perempuan seperti apa nih Cak Fu ekspektasinya? Silakan Cak Fu. Ya, kami merasa terima kasih sekali ya dibantu oleh Ruanita dan juga dari apa tadi namanya Aisyah. Ya, untuk pameran, ya, ICU, ICU untuk pameran foto ini menarik sekali. Karena begini, dari perspektif Komnas Perempuan, salah satu faktor tingginya angka kekerasan terhadap perempuan itu karena pertama rendahnya literasi masyarakat khususnya perempuan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Jadi banyak sekali korban kekerasan. Perempuan korban kekerasan itu tidak menyadari karena dia tidak tahu bahwa apa yang dialami itu adalah bentuk kekerasan, bahkan kekerasan seksual. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang diinisiasi oleh teman-teman Ruanita dan juga ICU ini menjadi sangat penting sekali. Bahkan ini di format dibuat dalam bentuk foto.
orang ini kan sekarang teman-teman masyarakat kita di era digital ini kan maunya informasi pendek ya, Kak Ajeng ya, dan mereka tidak suka dengan bahasa-bahasa yang complicated gitu ya. Nah, gambar, foto, grafis itu adalah salah satu media yang sekarang populer dan banyak digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dia menyerap informasi. Saya pikir foto itu menjadi salah satu cara yang baik, cara yang strategis untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para perempuan yang berpotensi ya, yang punya kerentanan untuk mengalami kekerasan. Saya pikir itu, Mbak. Jadi terima kasih dari Komnas Perempuan dibantu, karena ini tugas Komnas Perempuan juga melakukan edukasi publik terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Oke, terima kasih banyak, Cafu. Selanjutnya, kalau dari Kak Ajeng sendiri kan tadi kita udah ngobrolin juga. Kalau kita juga udah tahu kalau tadi kan foto-fotonya sudah masuk, Kak Ajeng juga cerita gitu ya. Dan sekarang lagi proses editing, juga dalam proses editing. Dan mungkin ada yang menarik nggak nih Kak Ajeng untuk dari foto-foto yang sudah masuk tadi, terkait mungkin ada foto-foto yang menarik terkait foto ruang aman perempuan yang mungkin bisa di-sharing nih ke sahabat-sahabat Ruanita ini. Ya, mungkin yang menarik bagi saya adalah salah satu peserta kami atau workshop tersebut adalah perempuan yang mengalami kekerasan. Jadi beliau perempuan dengan disabilitas, duduk di kursi roda, dan mengalami kekerasan di rumah yang dilakukan oleh, jadi di Jerman itu ada kayak perawat datang ke rumah dan membantu perawatan, dan dari perawat-perawat tersebut mengalaminya. Ini menarik karena seperti yang tadi Cak Fu juga bilang, kekerasan itu yang seperti kita tahu tidak hanya terjadi di luar tapi di domestik, di dalam rumah, dan itu yang belum banyak diomongin sama orang, belum banyak ketahuan. Jadi foto-foto yang beliau bikin merupakan cerita tentang diri sendiri, bagaimana beliau duduk di kursi roda, jadi ada foto kaki beliau misalnya, dan itu menjadi foto series yang menurut saya menarik dari korban sendiri yang berbicara tentang dirinya, mewakili orang-orang yang juga mungkin menjadi korban, atau perempuan-perempuan lain yang jangan sampai menjadi korban lah, agar mereka lebih bahasanya lebih antisipasi gitu ya seperti itu. Wow, menarik banget ya. Jadi dari foto ini tuh juga sebenarnya bisa menjadi media untuk pencegahan preventif gitu ya sebenarnya kayak. Preventif itu ya, betul. Terima kasih. Betul. Seperti itu. Karena ya memang foto kan berbicara ya, walaupun fotonya tidak berbicara tetapi banyak bisa bercerita, dan dari foto tersebut beliau bercerita tentang dirinya sendiri. Wah, menarik banget. Wow, oke. Selanjutnya saya mau kembali lagi nih ke Cak Fu. Dari Komnas Perempuan sendiri nih, Cak Fu. Program apa yang akan digelar selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di tahun ini? Silakan Cak Fu. Ya, Komnas Perempuan untuk tahun ini seperti biasa ya. Jadi kita mulai dari tanggal 25 November nanti hingga tanggal 10 Desember ini memiliki beberapa aktivitas gitu ya. Ini ada kegiatan advokasi gitu ya, dan juga kampanye online. Kami juga melakukan turun ke lapangan gitu ya, beberapa komisioner ini untuk melakukan kampanye, berjumpa dengan pemerintah daerah, terus kemudian melakukan konsolidasi dengan jaringan dengan organisasi masyarakat sipil di daerah-daerah. Kemudian kami juga berjumpa dengan pihak kepolisian gitu, karena kami merasa penting Komnas Perempuan untuk melihat sejauh mana misalkan kepolisian menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian kami juga ada program dengan Pundi Perempuan, penggalangan dana. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan kampanye gratis gitu ya, konseling gratis secara psikologis gitu ya, karena kekerasan psikis itu juga menjadi beberapa
bentuk yang yang sering dialami oleh perempuan. Kami juga rencananya nanti di tanggal 25 itu akan melakukan launching untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan secara onsite gitu di Universitas Atmajaya Jakarta begitu dengan workshop dan beberapa kegiatan lain. Nah, tema kali ini tahun ini adalah lindungi semua, penuhi hak korban, akhiri kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita bisa teman-teman yang hadir ini bisa secara online juga berpartisipasi dengan membuat tanda pagar ya, dengan tanda pagar gerak bersama, penuhi hak korban, terus kemudian akhiri sekarang. Nah, ini salah satu bentuk gitu ya, dan kita juga melakukan pawai budaya, simposium, kemudian dan kegiatan aksi damai ya, yang kita juga akan rencanakan di Car Free Day di Jakarta begitu. Dan semoga nanti kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara detail bisa kita lihat di Instagramnya Komnas Perempuan ya Kak ya. Jadi nanti teman-teman di beberapa daerah, syukur-syukur kalau yang di Jerman, nah juga berpartisipasi dengan yang sama begitu. Nah ini akan sangat bagus ya. Jadi kita akan melakukan secara serentak baik di Indonesia maupun di beberapa negara yang menjadi jaringan dari Komnas Perempuan. Itu akan sangat baik gitu ya, karena angka kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual di Indonesia trennya semakin meningkat begitu ya. Jadi juga komitmen dari pemerintah begitu Kak. Baik, terima kasih banyak Cak Fu. Tadi menarik banget, tadi Cak Fu juga sempat singgung terkait konseling juga Cak Fu ya. Kegiatan salah satu akan dilaksanakan tuh konseling. Nah, kalau bentuk konselingnya sendiri, kalau boleh tahu nih Cak Fu, itu tuh apakah online dan bisa diakses untuk semua orang? Dapat Cak Fu untuk pelaksanaan konselingnya dari Komnas Perempuan. Ya, kita secara praktisnya kita masih mendiskusikan dengan lembaga penyedia layanan ya. Nah, ini nanti kita akan informasikan melalui media sosial ya. Jadi kita belum tahu apakah memang nanti bisa dilakukan, karena kita namanya kerjasama. Jadi Komnas Perempuan nanti juga akan bersepakat ya, perlu ada kesepakatan dengan lembaga layanan gitu Kak. Jadi kita nanti akan informasikan di media sosial Komnas Perempuan. Oke. Gitu. Baik, nah jadi sahabat-sahabat Ruanita stay tune terus berarti ya untuk menunggu update dari Perempuan lewat Instagram Komnas Perempuan seperti itu. Nah, menyambung di segmen 3 kita akan menutup diskusi Instagram Live ini dengan pesan nih untuk sahabat-sahabat Ruanita yang penasaran mungkin dengan hasil workshop foto bertema Ruang Aman Perempuan atau mungkin juga kampanye global 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, untuk Kak Ajeng, mungkin apa nih Kak pesan yang ingin Kak Ajeng sampaikan sebagai Ketua Penyelenggara ICU tahun 2024 kepada sahabat-sahabat Ruanita? Silakan Kak Ajeng. Sebelum itu saya mau menanggapi dulu tadi Cak Fu bilang temanya juga tentang memberikan hak pada korban. Itu menarik sekali karena biasanya di Indonesia mungkin ya, atau mungkin di global juga, kalau jadi victim, jadi korban malah disalahkan. Itu yang disayangkan. Makanya semoga dengan tema yang diusung oleh Komnas Perempuan, orang-orang juga semakin melek, literasinya ada kalau korban adalah korban, bukannya salahnya korban. Betul. Terserah korban mau pakai baju apa, tetap aja itu korban. Seperti itu sangat menarik sekali Cak Fu. Ya. Dan untuk program ICU di Irwanita sendiri ya semoga berkesinambungan, dan dari workshop yang kita gunakan, yang kita sudah pernah lakukan, apapun bentuknya, dari foto ataupun collage, semoga itu menjadi media dan orang-orang, tidak hanya peserta tapi orang-orang lain juga mulai bergerak nih, mulai belajar, oke, seperti apa sih sebenarnya kekerasan terhadap perempuan, bagaimana sih tindakan preventifnya agar perempuan itu tidak selalu menjadi korban, atau tidak terus-menerus, bukan selalu, tidak terus-menerus menjadi korban ke depannya.
bagaimana sih caranya untuk melindungi perempuan. Karena saya juga baru tahu tuh istilah ruang aman perempuan, dan setelah ada tema itu saya baru melek, oh ruang aman perempuan tuh ini. Misalnya lampu jalanan di luar, kalau lampunya mati berarti saya Betul, sebagai perempuan merasa dirugikan seperti itu. Nah, saya kan betul. tidak berani untuk keluar seperti itu. Itu benar-benar membuka hati, membuka pikiran saya, dan semoga itu dampaknya bukan buat saya saja, tapi buat semua orang yang menjadi peserta ataupun Ya, menjadi follower wanita saja. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ajeng. Dan juga untuk Cak Fu nih, mewakili Komnas Perempuan, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat wanita dalam memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? Silakan Cak Fu. ya, terima kasih. Jadi kami berpesan, Komnas Perempuan selalu berpesan kepada korban dan juga masyarakat. Kepada perempuan korban kekerasan, ini sekali lagi jangan takut, jangan khawatir untuk speak up, begitu ya. Ada sekarang banyak kanal, banyak saluran bagi para korban untuk dapat melaporkan atau mengadu kasus yang dialami. Dan kami di Komnas Perempuan ini juga sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan LPSK. Memang jika memang korban membutuhkan perlindungan dari kami, dari pemerintah, maka kami juga ada LPSK, sehingga jangan takut kepada para korban kekerasan untuk mengadu, speak up, dan juga melaporkan kasusnya. Tapi mohon diingat ketika mengadukan, melaporkan kasusnya, kasus kekerasan yang dialaminya, jangan sekali-kali juga harus mempertimbangkan faktor keamanan. Jadi maksud kami jangan memviralkan kasusnya, kemudian menyebut namanya secara gamblang pelakunya atau korbannya. Ini bisa situasinya menjadi akan lebih rentan, karena bisa pelaku bisa juga menggunakan pengaduan balik begitu ya, dengan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin mengadu, sudah ada kanal-kanal pengaduan, bisa mengadu ke Komnas Perempuan, kemudian mengadu ke Sapa 129 dari dari Kementerian PPA, Pemberdayaan Perlindungan Anak. Nah, bagi masyarakat, kami juga menghimbau, berharap bahwa ketika melihat korban, jangan segan-segan untuk ada kasus ya, ketika melihat korban kekerasan terhadap perempuan, jangan segan-segan untuk membantu dan juga memberikan penguatan kepada korban untuk mengadukan kasusnya, terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Karena kasus kekerasan seksual itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ini tidak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau penyelesaian secara damai. Maka ini harus ditindak secara hukum, secara pidana. Nah, yang terakhir tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ajeng, jangan pernah masyarakat menghakimi korban dan memojokkan korban, atau bahkan menyalahkan korban dan menstigma korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Mereka mereka adalah korban yang harus kita kuatkan. Jadi pesan Komnas Perempuan kepada kepada masyarakat, mari kita bergerak bersama memenuhi hak korban dan juga kita berdiri bersama dengan korban. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak dari Cak Fu, mewakili Komnas Perempuan, dan juga Kak Ajeng sebagai Ketua Penyelenggara program ICU di tahun 2024 ini. Nah, tadi banyak sekali ya sahabat-sahabat wanita, kita sudah mendapatkan insight-insight baru gitu kan. Dan ada 3 hal yang mungkin kita bisa highlight dari diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah ruang aman itu merupakan ruang yang membuat perempuan nyaman untuk berekspresi, dan itu tuh tentunya berlaku untuk siapapun, baik itu dari kalangan
yang bahkan untuk kalangan yang minoritas juga. Nah, selain itu juga tadi kita juga mendengar bahwa sebenarnya penting banget nih sahabat-sahabat wanita ya, penting sekali literasi dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Juga tadi pesan sampaikan juga baik dari Cak Fu dan juga Kak Ajeng bahwa ya jangan khawatir untuk sahabat-sahabat perempuan mungkin yang mengalami kekerasan, jangan khawatir untuk speak up gitu seperti itu. Nah, mungkin sahabat-sahabat wanita yang mempunyai bisa langsung menuliskan di kolom komentar, tapi sepertinya di diskusi ini belum ada tanya dari sahabat-sahabat wanita. Nah, baik, mungkin nanti juga tadi untuk sahabat wanita yang mau peran aktif juga mengikuti program-program dari Komnas Perempuan, bisa juga mengikuti update langsung di Instagram Komnas Perempuan seperti itu. Nah, mungkin sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kehadiran Kak Ajeng dan juga Cak Fu. Dan juga tentunya untuk sahabat-sahabat wanita yang hari ini hadir di diskusi kita hari ini. Nah, saya akan menutup Instagram live kita dengan satu buah pantun ini, Cak Fu dan juga Kak Ajeng. Pagi hari makan sarikaya, ditemani dengan segelas jamu. Perempuan Indonesia hebat dan berdaya. Ayo aspirasikan suara dan inspirasi nyatamu. Terima kasih. Terima Ya, terima kasih. kasih Mbak Keren Rufi, sekali. terima kasih Cak Fu. Iya. Ya, Pantunnya hebat. keren sekali pantunnya. Terima kasih. Demikian diskusi Instagram live kita hari ini. Terima kasih banyak lagi dan juga Kak Ajeng, dan juga tentunya kami apresiasi untuk sahabat-sahabat wanita semua yang sudah hadir nih di diskusi Instagram live kita hari ini. Selamat berakhir pekan, semoga sehat selalu dimanapun dan kapanpun berada ya sahabat-sahabat wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Cak Fu. Semoga ketemu lagi lain waktu.